Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, oleh karena kasih setiamu sehingga pagi hari ini kami boleh hadir untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa di surga, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34. Markus 10 ayat 32 sampai yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depannya. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikut dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dari pembacaan kita tadi diberikan satu tema, dikuatkan dalam kebangkitannya. Matoto bilana kamal bangunanna. Takut dan cemas adalah suatu yang manusiawi, apalagi saat menghadapi tantangan dan penderitaan. Semua orang selalu berusaha menghindari yang namanya tantangan dan penderitaan. Tetapi hal itu selalu saja terjadi dan pasti semua orang akan mengalaminya. Itulah kenyataan hidup. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, para murid dan orang banyak mengikutinya. Perjalanan ini merupakan perjalanan terakhir sebelum ia menjalani jalan salib. Yesus telah beberapa kali menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yerusalem ia akan menderita. Walaupun para murid memahami hal itu, namun sebagai manusia mereka tetap mengalami ketakutan dan kecemasan. Orang banyak pun yang mengikutinya mengalami hal yang sama, karena anggapan mereka bahwa sangat mungkin mereka juga akan mengalami hal itu. Yesus sangat memahami keadaan yang dialami oleh murid-muridnya, sehingga Yesus memanggil untuk menguatkan mereka bahwa penderitaan yang akan terjadi bukanlah akhir segalanya. Murid-murid sangat wajar mengalami kecemasan dan ketakutan untuk berpisah dengan sang guru yang mereka cintai. Kata Yesus, ia akan diolok-olok, diludahi, didesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ayatnya yang ke-34. Murid-murid harus yakin bahwa Yesus harus mati, tetapi ia akan bangkit. Hanya dengan keyakinan akan kebangkitan Yesus, mereka mampu menghadapi peristiwa yang akan terjadi, sekalipun sangat tragis. Dan bahwa dengan kebangkitan Yesus, kekhawatiran dan rasa takut akan berubah menjadi kekuatan dan bahkan membawa kemenangan. Oleh karena itu, percaya dan yakinlah bahwa oleh kebangkitannya kita akan dimenangkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, bahwa kasih dan cinta-Mu terus kami alami dari hari ke hari. Dalam pergantian siang dan malam, sungguh menjadi sebuah pengalaman nyata kasih dan cinta itu. Dan pagi hari ini menjadi bukti nyata dari apa yang Kau lakukan. Dan biarlah hormat dan puji hanya bagi-Mu melalui firman-Mu yang selalu menyapa kami. Tuhan, luar biasa firman-Mu, luar biasa kasih dan cinta-Mu. Dan itulah yang terus memberi semangat kepada kami dalam menjalani hidup ini. Pengorbanan-Mu tidak dapat kami nilai dengan apapun, namun kami sungguh merasakan bahwa sekalipun kami tidak dapat menilainya, namun menjadi hal nyata karena kami tetap kuat semangat dalam menjalani hidup. Terpujilah Engkau, ya Bapa di surga, lewat Putra-Mu Yesus Kristus dan hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu. Biarlah terus juga berlimpah-limpah berkat untuknya, teristimewa untuk terus semangat menjalani kehidupan bersama dengan keluarganya. Bapa di surga, dan berkat yang luar biasa yang dialami secara khusus juga oleh 3 orang yang kami kasihi pada hari ini melalui pertambahan usia. Itulah yang dialami anak dan saudara serta orang tua yang kami kasihi. Ada Gabriel Adrilo Gultom, Ibu Yeni Ramba, dan Ferdinandus Residul. Di dalam kuasa kebangkitan-Mu dan semangat pengorbanan-Mu, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk mereka yang kami kasihi ini. Biarlah berkat-Mu terus berlimpah-limpah untuk mereka seiring dengan bertambahnya umur mereka. Kami pun terus berharap, ya Bapa di surga, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, bahwa semua kami yang terus menjalani hidup, terus Engkau semangati. Dan kiranya itu boleh menjadi pengalaman nyata lewat kehidupan hari ini, melalui perjuangan lewat pekerjaan yang kami tekuni, perjuangan lewat usaha-usaha yang kami lakukan, perjuangan melalui pendidikan anak cucu kami, perjuangan dalam kehidupan berumah tangga, perjuangan dalam kerinduan membangun rumah tangga, dan juga perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Karena melalui semua yang Kau karuniakan, kami akan menjalani hidup dengan baik. Demikian juga harapan kami, kiranya orang-orang yang kami kasihi yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan terus semangati mereka. Biarlah kuasa pengorbanan dan kebangkitan-Mu memberi mereka semua kekuatan untuk yakin bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Semua kasih sayang perawatan yang diberikan kepada mereka sungguh-sungguh akan menjadi alat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Demikian juga yang hidup berlimpah sukacita karena berbagai hal indah dalam hidup mereka. Tuhan kiranya terus menjaga mereka supaya di tengah sukacita itu mereka selalu mengingat Engkau. Doa kami juga untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, biarlah mereka terus bersemangat menjalani masa tua mereka. Ya Bapa di surga, pelihara kami semua sidang jemaat-Mu di Depok, khususnya sepanjang hari ini. Juga bersama keluarga kami yang jauh dari kami. Tidak lupa sesama kami umat manusia dimanapun dan dalam keadaan apapun. Tuhan terus memberkati mereka sehingga mereka terus merasakan bahwa Engkau Allah yang baik dan tidak pernah meninggalkan mereka.
pemerintah kami pun dan pemerintah bangsa-bangsa, Tuhan kiranya terus menopang sekecil apapun tanggung jawab yang mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Tuhan, hanya oleh kuasa-Mu lah kami akan menjalani hidup kami. Dan semangat daripada-Mu itulah yang kami harapkan untuk terus menguatkan iman dan pengharapan kami. Dengarkan kami Bapa, sambut kami dan ampuni dosa-dosa kami, karena kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, dalam kuasa kasih dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah kita alami, jalanilah hari ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari sidang jemaat. Tuhan melindungi kita selalu. Selamat.